Perkenalkan, saya Fitri Miranda Guntum. Video ini untuk memenuhi tugas praktikum saya, praktikum algoritma dan pemrograman untuk soal nomor 1. Langsung saja, buatlah program mencari median dan modus dari n banyak data. Nah, untuk logika dan deskripsinya, program ini bertujuan untuk menghitung dan menampilkan median dan modus dari kumpulan data yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah data yang ingin dihitung, yaitu sebagai variabel n. Kemudian, pengguna diminta untuk memasukkan n data yang akan disimpan dalam array data. Setelah data dimasukkan, program melakukan pengurutan data menggunakan for atau perulangan bersarang. Dengan perulangan ini, data akan diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk menghitung median, program memeriksa apakah jumlah data n itu ganjil atau genap. Jika genap, median dihitung dengan cara mengambil rata-rata dua elemen tengah dari array yang sudah diurutkan. Selanjutnya, menghitung modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Program akan mencari elemen yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi. Nah, untuk itu, program menggunakan dua for bersarang, yaitu perulangan pertama akan memeriksa setiap elemen dalam array, dan perulangan kedua itu menghitung seberapa banyak elemen tersebut muncul dalam array. Nah, program menyimpan nilai modus dan frekuensinya jika frekuensinya lebih besar dari frekuensi sebelumnya. Setelah menemukan modus, program memeriksa apakah modus muncul lebih dari sekali. Jika ya, artinya ada modus yang valid. Jika modus hanya muncul sekali, maka dianggap tidak ada modus. Selanjutnya, untuk flowchart-nya, ini pertama itu start, lalu input variabel n, kemudian masuk ke perulangan i sama dengan 0 to n dikurang 1. Jika dia true, dia akan menginput data ke i, lalu setelah itu masuk i++. Nah, ini akan terus berulang sampai kondisi tidak memenuhi. Misal diinputkan nilai n itu 3, maka i sama dengan 0 sampai ini n dikurang 1, berarti i kurang dari n 2. Maka data i ini sini data 0, lalu masuk i-nya di 1, sekarang diinputkan data kedua, lalu masuk i-nya 2, maka diinputkan data kedua. Data 2 dengan bilangan ketiga. Lalu jika dia false, dia masuk ke perulangan yang lain. Di sini i sama dengan 0, i diisi dengan 0 sampai n dikurang 2. Jika dia true, dia masuk ke perulangan j. Nah, ini perulangan bersarang, dimana untuk perulangan j nya sama diisi dengan 0 sampai n dikurang i dikurang 2. Jika dia true, dia akan memeriksa kondisi apakah data i lebih dari data j ditambah 1. Jika dia true, maka t ini sebagai tempat penyimpanan datanya itu diisi dengan data j, lalu data j diisi dengan data j plus 1, lalu data j plus 1 itu diisi dengan t. Nah, jika sudah selesai dioperasikan ini, maka dia j++. Nah, ketika ini kondisi ini juga false, dia juga langsung j++ tanpa melakukan operasi ini. Nah, selanjutnya dia masuk ke j++, lalu ini akan berulang kembali. Setelah j-nya tidak terpenuhi atau false, dia masuk i++, lalu jika perulangan i di sini sudah false, memenuhi, maka dia akan memeriksa kondisi ini apakah n modulo 2 itu sama dengan 0. Jika dia true, dia akan melakukan operasi yaitu median itu sama dengan data n per 2 dikurang 1 ditambah data n per 2 ini dibagi 2. Lalu dia akan mencetak median. Nah, jika dia false, di sini false, maka median itu diisi dengan data n per 2, lalu dia mencetak median. Nah, selanjutnya
untuk mencari modus. Di sini pertama diinisialisasikan modus itu diisi dengan data 0, dan ini MF ini maksimum frekuensinya diisi dengan 0. Kemudian masuk ke perulangan, ini perulangan bersarang juga, I diisi dengan 0 sampai N dikurang 1. Jika dia true, pertama diinisialisasikan frekuensinya itu diisi dengan 0, lalu masuk perulangan J, di mana untuk J sama dengan 0 selama kondisi N kurang 1 itu memenuhi, maka dia akan memeriksa kondisi apakah data I itu sama dengan data J. Jika dia true, dia akan F frekuensinya plus 1. Lalu jika ini false, dia langsung masuk ke J++. Nah, untuk ini juga, untuk frekuensi plus ini, jika dia sudah di jumlah 1 frekuensinya, maka dia langsung masuk J++. Nah, ini akan berulang lagi selama kondisi J terpenuhi. Jika tidak, dia akan false. Nah, jika perulangan J-nya false, maka akan masuk ke kondisi di mana dia akan memeriksa apakah F itu lebih dari MF. Frekuensi itu, apakah frekuensi itu lebih dari maksimum frekuensi. Jika dia true, maka akan dioperasikan maksimum frekuensi itu diisi dengan frekuensinya. Lalu modusnya itu diisi dengan data I. Lalu dia akan I++. Nah, jika ininya kondisinya tidak true, tidak benar, false, dia langsung masuk I++. Lalu di sini I-nya plus 1, lalu melakukan perulangan di sini lagi selama kondisi memenuhi. Nah, jika perulangan I sudah false, maka dia akan menginisialisasikan sum itu diisi dengan 0, lalu masuk ke perulangan I. Nah, selama untuk I sama dengan 0 selama N dikurang 1, jika dia true, dia akan memeriksa kondisi data I, apakah data I itu sama dengan modus. Jika true, dia akan sum diisi dengan sum plus 1. Jika false, dia langsung I++. Nah, dari sum plus ini, dia juga akan I++. Selanjutnya, jika perulangan I-nya itu salah, false, maka akan diperiksa kondisi apakah sum itu lebih dari 1. Jika true, dia akan mencetak modus. Jika false, maka tidak ada modus. Lalu N. Selanjutnya untuk pseudocode-nya, nah di sini pertama mendeklarasikan variabelnya, yaitu tadi variabelnya ada N, I, J, T, frekuensi, modus, maksimum frekuensi, dan integer. Maksimum frekuensi dan dengan tipe data integer. Lalu untuk variabel mediannya itu tipe datanya float, dimana dia bisa bilangan desimal, bilangan pecahan berkoma. Kemudian data N ini sebagai array-nya menyimpan N banyak bilangan itu dengan tipe data integer. Kemudian begin baca variabel N. Di sini akan diminta program akan meminta pengguna untuk memasukkan nilai N, lalu masuk perulangan I untuk menampilkan untuk menginputkan nilai sebanyak N bilangan. Untuk I diisi dengan 0 selama kondisi N kurang 1, maka akan diinput data I, lalu I++. Kemudian masuk perulangan lagi untuk I diisi dengan 0 selama N dikurang 2 memenuhi, maka dia masuk ke perulangan J. Lalu untuk J diisi dengan 0 sampai N dikurang I kurang 2 selama kondisi memenuhi, maka akan memeriksa pernyataan if, dimana jika data J lebih dari data J plus 1, jika dia benar, maka T diisi dengan data I, lalu data J diisi dengan data J plus 1, kemudian data J plus 1 diisi dengan T, kemudian tutup pernyataan kondisinya. Nah, jika dia false, dia langsung masuk J++. Kemudian untuk perulangan J-nya, jika dia false, maka akan masuk I++. Selanjutnya akan diperiksa kondisi
Apakah N-modulo 2 itu sama dengan 0? Jika ya, dia akan mencetak median dengan rumus data N per 2 dikurang 1 ditambah data N per 2 semuanya dibagi 2. Jika tidak, maka median diisi dengan data N bagi 2 lalu dicetak mediannya. Selanjutnya, untuk mencari modus, pertama diinisialisasikan MO diisi dengan data 0, kemudian maksimum frekuensinya diisi dengan 0, lalu masuk ke perulangan bersarang di mana untuk I diisi dengan 0 sampai N dikurang 1. Jika dia true, dia akan menginisialisasikan frekuensinya diisi dengan 0 lalu masuk ke perulangan J. Untuk J diisi dengan 0 sampai N min 1. Jika dia true, maka masuk ke pernyataan if apakah data I itu sama dengan data J. Jika ya, maka dia akan mengisi frekuensi diisi dengan frekuensi ditambah 1, lalu dia akan masuk J++. Jika dia tidak memenuhi, untuk pernyataan kondisinya juga langsung masuk J++. Lalu jika perulangan J tidak memenuhi, dia akan memeriksa apakah frekuensi itu lebih besar dari maksimal frekuensi. Jika ya, dia akan melakukan maksimal frekuensi dengan diisi dengan frekuensinya, lalu modusnya diisi dengan data ke I. Nah, lalu masuk ke I++. Kemudian jika pernyataan if ini tadi tidak benar, dia langsung masuk I++, lalu enter. Selanjutnya untuk menampilkan hasilnya untuk memeriksa apakah ada modusnya, di sini pertama diinisialisasikan sum diisi dengan 0, lalu masuk ke perulangan I selama I diisi dengan untuk I diisi dengan 0 selama N dikurang 1 itu memenuhi, maka akan diperiksa apakah data I itu sama dengan modus. Lalu jika ya, sum akan diisi dengan sum plus 1, lalu masuk I++. Kemudian N4 menutup perulangan ini untuk menutup perulangannya. Kemudian di sini diperiksa lagi, jika sum itu lebih dari 1 maka akan dicetak modus. Jika tidak, maka akan dicetak tidak ada modus. Nah, ini untuk programnya sama saja seperti pseudocode-nya tadi. Ini pertama deklarasikan variabel N untuk memasukkan jumlah data, lalu I dan J sebagai literasi perulangan, kemudian ini tempat disingkat tadi ini T sebagai tempat dari nilai yang dimasukkan nanti, kemudian ini frekuensi, lalu modus, kemudian sum, lalu maksimum frekuensinya. Nah, itu bisa ini aja. Kemudian untuk variabel median itu dengan tipe data float. Selanjutnya akan diinput nilai N, lalu dideklarasikan variabel data itu memiliki akan menyimpan nilai sebanyak N bilangan. Lalu di sini masukkan N buah data. Selanjutnya masuk ke perulangan. Selama kondisi perulangan ini terpenuhi, maka dia akan mencetak data I. Lalu untuk mencari mediannya, di sini perulangan bersarang. Kemudian jika perulangan J-nya itu benar, dia masuk ke pernyataan if, lalu mengoperasikan statement yang ada di pernyataan if ini. Selanjutnya jika dia false, dia akan masuk ke J++. Jika dia true juga, selesai melakukan operasi ini, dia masuk J++. Untuk J perulangan J-nya jika false maka masuk I++. Selanjutnya di sini
akan diperiksa apakah n modulo 2 itu sama dengan 0. Jika ya, dia akan mengoperasikan median itu diisi dengan data n per 2 kurang 1 ditambah data n per 2 semuanya itu dibagi 2. Jika tidak, maka median itu diisi dengan data n dibagi 2 lalu dicetak mediannya. Untuk mencari modus, ini modus diisi dengan data 0, maksimal frekuensi juga diisi dengan 0. Ini sebagai inisialisasinya, nilai awalnya. Lalu masuk ke perulangan bersarang. Nah, untuk mencari modus juga sama. Di sini selama perulangan J-nya benar atau terpenuhi, dia akan melakukan pernyataan if atau statement yang di dalamnya. Lalu jika false juga dia akan J++. Selesai melakukan pernyataan yang ada di dalam perulangan for juga dia akan J++, lalu masuk E++. Lalu dia akan memeriksa kondisi apakah frekuensi lebih dari maksimum frekuensi. Jika ya, maksimum frekuensi diisi dengan frekuensi, lalu modusnya diisi dengan data I. Lalu jika ini false ataupun true, dia langsung masuk I++. Selanjutnya sum diisi dengan 0. Ini masuk perulangan I. Kemudian jika dia true, dia akan lakukan statement if data I apakah data I itu sama dengan modus. Jika ya, dia akan sum plus plus lalu masuk I++. Jika tidak, juga dia akan masuk I++ lagi, lalu memeriksa lagi. Kemudian jika sumnya itu lebih dari 1, maka akan dicetak modusnya. Jika tidak, dia akan mencetak atau menampilkan pesan ke layar tidak ada modus. Nah, untuk contohnya kita ambil 5 buah data. Ini yang pertama 5, 3, 2, 6, 1. Nah, di sini pertama akan diurutkan untuk datanya dengan perulangan yang ini tadi. Ini for bersarang, dimana tempat tem diisi dengan data J. Nah, ini. Lalu selanjutnya akan dicari mediannya, itu mediannya 3. Setelah diurutkan nih, lalu dicari di sini karena angka-angka atau kelima bilangan tidak ada yang sama, jadi tidak ada modus. Bilangannya tidak ada yang keluar sebanyak 2 kali atau lebih dari 1 kali. Selanjutnya jika kita ganti datanya, kita ganti 5, lalu kita masukkan 5, 3, 1, 2, 2. Nah, jadi mediannya itu untuk nilai tengahnya itu 2. Ini setelah diurutkan dari 1, 2, 2. Nah, di sini untuk nilai tengahnya itu 2. Nah, kemudian untuk modusnya itu 2, di mana 2 muncul sebanyak 2 kali. Sekian untuk penjelasan video dari saya. Jika banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.